pengalaman kita mengikuti dari pemilu ke pemilu, setiap kali pemilu kampanye pasti begitu ya. Jadi janji kebijakannya populis itu pasti ada. Manis-manis. Kayak manis-manis lah gitu ya. Nah jadi tapi seringkali nanti kalau menjabat kan ini diketemukan pada realita-realita. Nah kemampuan kita adalah untuk melihat ini realistis atau tidak, itu menjadi penting juga. Jadi makanya KPI-nya ya dari pemerintah bukan hanya berapa target investasi yang harus tercapai. Semakin banyak semakin bagus, bukan itu. Tapi juga melihat bagaimana indikator dampak sosialnya seperti apa, dampak lingkungannya bagaimana. Nah, kalau itu tidak dilihat, otomatis regulasi itu jadi juga tidak dirancang, dibentuk dengan baik. Harapan besar masyarakat disematkan kepada ketiga pasangan calon, paslon, Capres-Cawapres untuk kepemimpinan di masa depan. Terutama untuk sektor-sektor strategis yang selama ini menjadi sorotan publik. Salah satu sektor strategis tersebut antara lain energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat. Sektor-sektor tersebut menjadi tema debat untuk Cawapres yang akan berlangsung pada Minggu, 21 Januari 2024. Bersama Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR, Kacamata Channel akan membahas permasalahan ini. Teman-teman sobat Kacamata Channel, terima kasih. Kita jumpa lagi setelah sekian lama ya, habis libur tahun baru. Nah, kita sekarang membahas dengan tema yang terkini juga, karena saat ini juga ramai mobil press gitu. Kita hadir Bang Faisal. Beliau ini adalah Direktur Eksekutif dari KOR, yang tentu dari bahasan nanti di debat Cawapres itu memang kita kepingin mengetahui ini Bang, apa harapan masyarakat seperti apa ini soal isu-isu yang mau dibahas mereka gitu kan. Juga kita kepingin tahu sih sebenarnya kondisi selama ini seperti apa dan kedepannya itu seperti apa dan gitu. Itu kan menarik gitu, daripada kan cuma sekedar selama ini kan oke lah mereka program-programnya oke, tapi jangan sampai nanti itu hanya sekedar jadi ya jargon-jargon atau kan jamu gitu. Selamat siang Bang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Kabarnya ini. Kabarnya gimana habis tahun baru? Habis tahun baru langsung tancap gas kayaknya. Pas lagi rame debat capres juga kan ya. Iya. Gitu. Kalau melihat debat kemarin yang waktu capres itu kan rame ya, tapi ramenya itu kalau kita pantau dari sisi media ya, kita lihat di medsos dan juga ada beberapa pengamat mereka menyebut bahwa kok nggak diserang yang visi misi begitu misalnya, itu menampak menyerang pribadi. Nah, mungkin harapan masyarakat memang kita lebih menghendaki agar ya diadulah visi misinya. Betul. Nah, kalau dalam soal ini Bang, apa yang untuk tema Cawapres ke depan kan ada energi, sumber daya alam yang tentunya ini penting sekali, karena Indonesia kan disebut negara yang istilahnya kayu atau batu ditanam jadi bisa menghasilkan kan gitu. Kemudian ada SDM, ada juga di sisi lain juga yang terkini adalah pajak karbon, yang nggak tahu ini penerapannya bagaimana, ada hambatan dan lain-lainnya bagaimana. Ada juga lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup juga persoalan yang sangat krusial ya. Tentu jelas ada beberapa yang pelanggaran dan lain-lain, kejahatan lingkungan dan lain-lain itu. Kalau Abang harapannya dari sisi masyarakat dan pengamat seperti apa sih sebenarnya untuk ke depan sebenarnya? Oke. Pertama kita lihat dulu yang akan dibahas ya. Jadi ini dari lingkungan sampai agraria, pangan, energi, ini sebetulnya fundamental semua. Gitu ya. Buat masyarakat awam mungkin tidak semuanya yang isu ini yang langsung berhadapan langsung dengan keseharian mereka, kecuali mungkin masalah tanah, pangan begitu ya. Tapi kalau masalah lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan ini sebetulnya sangat berkaitan erat dengan keseharian hidup masyarakat. Dan tapi seringkali ini dianggap sesuatu yang jauh ke depan. Nah, padahal kita baru mengalami pandemi ya. Jadi pandemi itu sebetulnya memberikan pelajaran bahwa
kita itu bisa kena masalah, kena krisis tidak melulu karena masalah ekonomi, masalah krisis moneter, tidak gitu. Jadi ada aspek yang di luar yang sering kita overlook, yang sering kita tidak lihat ya. Dalam kalau kemarin masalahnya adalah masalah kesehatan. Nah, yang banyak yang kalangan yang mempercayai bahwa yang ke depan itu ancaman yang mempengaruhi juga ekonomi kita, yang artinya juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat umum pada umumnya, itu juga adalah masalah lingkungan, masalah perubahan iklim. Nah, itu makin jelas pada saat sekarang. Jadi ini walaupun seringkali dianggap urusan nanti, padahal sebetulnya ini yang sesuatu yang harus diintervensi sekarang. Nah, apalagi masalah lahan ya, masalah pangan yang merupakan urusan keseharian. Nah, jadi saya berharap sebetulnya ya dengan debat ya, walaupun ini sebetulnya ada unsur show-nya juga ya, tapi kalau terutama saya sebagai ekonom gitu ya, sebagai peneliti, ini lebih banyak kembali tadi yang disampaikan masalah substansinya seperti apa, substansi daripada debat ini, daripada permasalahan-permasalahan yang gimmick-gimmick begitu ya. Nah, kalau kita melihat dari si substansi, tentu saja patokan memang kita mesti melihat juga visi misi ya. Nah, cuma kalau saya melihat dari visi misi ini, kalau yang ditulis saja visi misi itu kan semuanya sebetulnya bagus-bagus tuh ya, positif-positif semua, sehingga kita kesulitan ini mana yang lebih buruk daripada yang lain itu kalau lihat dari hanya yang tertulis. Nah, itu susah gitu ya, walaupun memang ada perbedaan lah ya. Jadi kalau misalnya kalau kita contoh saja misalkan kalau kaitannya dengan tema lingkungan yang nanti dalam debat keempat ini, kalau kita lihat dari visi misinya saja apa yang ditulis ya, memang 01 misalnya dia menjelaskan dalam visi misinya apa concern terhadap isu lingkungan tuh lebih detail, jelas gitu ya. Lebih teknis gitu dibandingkan dua yang lain gitu. Nah, tapi apapun kalau saya visi misi itu satu memang sebagai pegangan, tapi bukan tidak cukup hanya itu. Nah, saya harap debat ini yang kemudian juga paling tidak melihat lebih dalam sejauh mana sih sebetulnya pemahaman dari masing-masing capres dan cawapres, kalau yang ke depan mungkin cawapres, terhadap visi misi yang sudah dituliskan, karena visi misi dituliskan oleh tim ya. Nah, tapi itu harus dipahami oleh yang calon pemimpinnya yang akan berdebat nanti gitu ya. Karena kalau melihat dari debat-debat kemarin, ada beberapa kasus misalnya yang disampaikan oleh salah satu paslon, saya tidak sebut capres atau cawapresnya, tidak sebut juga 1, 2 atau 3, yang malah berkontradiksi sama visi misinya gitu. Jadi contoh ya, mungkin karena emosi kali Bang. Terbawa itu sih. Bisa karena emosi, tapi bisa juga karena tidak menguasai. Iya. Jadi memang visi misi itu mencakup berbagai macam bidang dan sektor yang ya kebanyakan di luar dari pengalaman dan juga pengetahuan daripada paslon, kecuali memang kalau ada paslon yang memang punya wawasan luas ya, yang memang dia pinter, wawasannya luas. Nah, tapi kebanyakan kan memang terbatas. Kita sendiri juga punya bidang-bidang spesialisasi kita sendiri. Sementara yang didebatkan ini hampir semua. Gitu. Nah, tapi paling tidak kalau sudah ada visi misi, kuasai yang ada di situ gitu ya, dan jangan melenceng dari itu. Nah, inilah debat itu juga bisa membawa untuk membuktikan bahwa sejauh mana nanti menguasai ya, dan konsistensi terhadap visi misinya. Nah, lebih jauh lagi sebetulnya kalau bagi masyarakat, tentu saja tidak hanya berhenti di debatnya. Nah, terutama kalau berbicara dengan masyarakat pelaku usaha misalnya, mereka bukan lihat visi misi saja, tentu saja bukan hanya debatnya saja, tapi bagaimana nanti perwujudan actionnya setelah itu dipimpin. Jadi apapun lah visi misinya, istilahnya kalau pragmatis ini ya, kalau pelaku usaha, apapun debatnya, nanti kalau memimpin dikerjakan atau tidak gitu. Jadi pelaku usaha ini juga melihat realistis atau enggak itu semua visi. Jelas. Jadi mereka masih menunggu juga ini Pak. Jelas gitu ya. Karena kalau pelaku usaha sebetulnya siapapun yang menang mereka akan dukung gitu ya, karena yang penting siapapun yang menang bisnis mereka harus lebih jalan gitu. Nah, tapi jadi yang penting bagi pelaku usaha adalah apa yang akan dilakukan, bukan apa yang akan dijanjikan gitu. Gitu. Bang Faisal, ada lagi begini. Dari yang kami lakukan dari reportase di lapangan segala macam itu, ada masyarakat itu mengeluhkan juga di tengah ini ya begini.
ada yang bilang kan memang ekonomi kita ini tumbuh gitu kan ya. Ya, Uang berputar, tapi kenyataannya di belakang kelima dan lain-lain itu Ya. akan susah. Itu betul. kenapa itu? Ya, oke. Iya, kenapa itu? Ya, oke. Seringkali dalam konteks bicara ekonomi kita tumbuh, ya kita tumbuh secara agregat keseluruhan ekonomi kita. Nah, kalau kita berbicara negara sebesar kita ini, itu jelas kita tidak bisa samakan kalau yang ngomong ini misalnya adalah pimpinan atau ekonom Singapura misalnya atau Hong Kong yang sangat-sangat homogen. Nah, ini sangat-sangat luas negara kita dan sangat-sangat heterogen. Nah, sehingga angka agregat, angka total atau tren ya yang sifatnya itu nasional itu seringkali banyak variasinya di dalam, terutama kalau kita berbicara membandingkan antara yang kalangan bawah sama yang kalangan menengah dan atas. Nah, itu yang seringkali ada banyak kontradiksi yang kita temukan. Kalau secara agregat pertumbuhan ekonomi itu adalah kombinasi dari berbagai macam output, mulai dari ekspor, impor, investasi, konsumsi, belanja pemerintah gitu. Nah, tapi yang dirasakan oleh masyarakat kelas bawah adalah sehari-hari berapa harga pangan gitu ya. Gaji mereka naik berapa yang tidak selalu sejalan, tidak selalu ya, bukan berarti tidak sejalan dengan itu tadi investasi yang meningkat begitu ya, belanja pemerintah yang meningkat dan lain-lain. Nah, ini yang membedakan kita terutama ya kalau kita berbicara Indonesia nih, negara kita nih, yang besar, yang kompleks ini. Itu jadi, dan ini seringkali memang kita melihat dari, kalau saya sebagai ekonom melihat indikator-indikator ya. Nah, jadi satu hal indikator kita adalah pertumbuhan ekonomi, tapi yang lain lagi kita melihat bagaimana misalkan pertumbuhan daripada usaha kecil, bagaimana upah misalnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara hari-hari ini, nah ini faktanya upah real kita, upah real masyarakat secara umum ya, ini mengalami penurunan di 2023, ini data terakhir kemarin ya. Upah real itu artinya upah yang kita terima secara nominal dalam rupiah dikurangi dengan efek inflasi. Nah, tapi ternyata mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi sih 5% begitu ya. Nah, ini yang mempengaruhi dari sisi kesejahteraan dan seberapa uang yang bisa kita dibelanjakan oleh masyarakat gitu. Itu kalau upah itu berarti yang itu bukan upah kayak UMR macam, bukan itu berarti. UMR adalah normatif ya, jadi UMR itu normatif, harusnya minimal segini, tapi bukan, tidak berarti upah realnya, upah yang direalisasikan, yang diterima oleh masyarakat. Karena kalau kita sempat beberapa waktu yang lalu membandingkan antara UMR yang ditetapkan dengan upah real, banyak gapnya, banyak yang tidak sesuai dengan UMR-nya gitu yang ditetapkan. Jadi berbeda, dua hal yang berbeda memang. Oke, kita kembali lagi ke yang soal cawapres. Salah satu visi misi ya, ini kan kita bahas salah satu dari paslon itu menyebutkan bahwa salah satu yang akan dicapai adalah soal ketersediaan bahan pangan, kemudian biaya hidup murah. Betul. Kemudian ada kemandirian pangan, energi dan lain-lain. Dengan situasi kayak begini, itu Bang Faisal, ya kondisi seperti ini yang tadi Bang Faisal sebut, ada tantangan lain, kemarin ada COVID yang nggak ketahuan juga depannya begitu. Lah ini di dunia juga nggak sedang baik-baik saja. Apakah realistis saya seperti itu? Ya, satu hal kalau kita melihat ya pengalaman kita mengikuti dari pemilu ke pemilu, setiap kali pemilu kampanye pasti begitu ya. Jadi janji kebijakannya populis itu pasti ada. Manis-manis. Manis-manis lah gitu ya. Nah, jadi tapi seringkali nanti kalau menjabat kan ini diketemukan pada realita-realita. Nah, kemampuan kita adalah untuk melihat ini realistis atau tidak, itu menjadi penting juga. Ya, tapi bukan berarti itu tidak. Kalau mereka janjikan yang bagus ya kita dukung lah. Tapi masalahnya kan realistis atau tidak, ini yang kita lihat. Apalagi misalkan janji-janji itu kebanyakan ada konsekuensinya secara kebutuhan pendanaan, pembiayaan fiskal terutama ya dari APBN. Nah, makanya membandingkan antara janji dengan kapasitas fiskal itu menjadi penting juga gitu ya. Dan yang kedua adalah strategi gitu ya. Strateginya seperti apa? Ya bisa jadi janji itu kelihatan muluk begitu ya dan membutuhkan banyak anggaran, tapi kalau ada strategi-strategi yang inovatif yang pendekatannya berbeda, bisa jadi juga bisa tercapai begitu ya. Nah, tapi kalau tidak, nah ini yang agak repot. Jadi misalkan begini ya, kalau masalah pangan yang selalu yang dijanjikan adalah
pangan murah, ya kita tidak bergantung pada impor, mensejahterakan petani, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara pangan murah berarti menekan inflasi di tingkat konsumen. Yang biasa dilakukan oleh pemerintah, cara mudahnya adalah pokoknya di tingkat konsumen harus murah. Terserah nanti dari petani lokal mau ditekan harganya atau bagaimana caranya, pokoknya harus murah. Jadi kalau dengan cara termudah adalah memang mengimpor. Karena impor itu nggak perlu mikir konsolidasi bagaimana data produksi di masing-masing daerah, petani ini punya stok daerah ini punya stok berapa. Nah, tapi tinggal langsung aja dari impor karena sudah siap suplai dari luar, ditambah lagi dengan ongkos logistik yang murah memang kita antar negara. Nah, itu akan lebih mudah bagi pemerintah gitu daripada effortnya lebih besar kalau misalkan mengkonsolidasi produksi dalam negeri. Nah, sehingga memang bisa tercapai harga di tingkat konsumen murah, tapi itu dengan mengimpor. Tapi di sisi yang lain bagaimana janjinya untuk mensejahterakan petani gitu ya. Hari-hari ini kita mendengar bahwa pemerintah berencana akan menambah impor beras 3 juta ton di 2024 gitu ya. Nah, kalau kita melihat dalam kondisi seperti dengan realitas seperti itu gitu, nah kita bisa berpikir sebetulnya kalau ketika ada yang menjanjikan petani mau disejahterakan, impor harus mau dikurangi gitu. Nah, ini berarti kan tidak klop. Ada yang tidak klop di sini ya, gitu dari sisi yang dijanjikan dengan realita yang terjadi selama ini gitu. Nah, bicara soal ini, Bang, misalnya ketahanan energi. Ya. Ketahanan energi sampai sekarang realisasinya juga kan meleset juga pemerintah. Ya. Berarti kan tantangan ke depan juga makin betul tidak mudah gitu. Ya. Apalagi dengan situasi yang seperti ini. Kemudian belum lagi yang ngomong kebijakan-kebijakan yang sebenarnya mau diterapkan nggak jadi, contoh kayak pajak karbon segala macam kayak begitu. Yeah. Kalau melihat tantangan ke depan bagaimana itu mewujudkan ketahanan energi dengan melihat kondisi yang ke depan yang situasi globalnya kayak begini itu, Bang Faisal. Betul. Satu, ketahanan energi itu kaitannya dengan ketahanan bangsa gitu ya. Ekonomi sendiri apalagi kalau ke depan dijanjikan tumbuh sekian persen selama beberapa puluh tahun, itu jelas butuh energi. Energinya harus lebih besar. Ketika kebutuhannya lebih besar tapi supply-nya itu makin berkurang, ini masalah. Jadi ada gap ya dalam hal penyediaan energi. Makanya kalau kita melihat yang jelas realita kita sekarang adalah memang kita punya kelebihan daripada Indonesia, kita punya berbagai komoditas energi. Ada minyak, ada gas, ada batu bara ya, yang banyak negara lain itu tidak punya gitu ya. Nah, tapi kondisinya minyak sekarang makin lama makin turun ya, dari sisi produksinya, permintaan minyak makin meningkat. Jadi gap kita antara supply dengan demand untuk minyak itu makin lebar defisitnya. Tapi tidak terjadi, memang belum terjadi di gas dan batu bara. Saya katakan belum karena ini minyak, gas, batu bara ini adalah sumber daya yang akan habis ya. Istilahnya non renewable. Nah, oleh karena itu makanya ketika berbicara energi seringkali disuarakan energi baru terbarukan. Itu adalah untuk mencari alternatif energi yang lebih mendorong ketahanan energi dalam jangka panjang. Dan itu harus dimulai dari sekarang, nggak bisa nanti-nanti gitu. Nah, karena kalau nanti makin sulit lagi juga dicapai. Kenapa sekarang target-target pemerintah dalam RUEN itu tidak tercapai? Nah, itu kompleksitasnya juga adalah terkait dengan komitmen untuk menjalankan program yang sudah ada untuk mencari energi baru terbarukan yang mana sebetulnya. Contoh lah, kita ini kalau kita berbicara energi baru terbarukan itu kan banyak sekali. Nah, ambil contoh salah satu, misalkan sudah ada program misalkan biodiesel atau biofuel yang membaurkan antara BBM, bensin misalkan dengan sawit ya. Nah, itu maksudnya adalah untuk mengurangi kebutuhan minyak kita yang tadi saya katakan gapnya, defisitnya makin lebar. Nah, tapi kita dibaur dengan sawit yang kita memang surplus gitu ya. Nah, ini salah satu strateginya. Sudah sempat ada peningkatan, ada B10, 20, 30, mau menuju ke B100 ya, tapi mandek lagi gitu ya. Itu baru dari satu contoh yang upaya untuk mendorong ke EBT. Belum contoh yang lain-lain lagi. Nah, tantangan yang lain yang ke depan juga makin susah ini, semakin susah untuk dicapai dalam kondisi memang di mana energi yang brown atau yang
tidak terbarukan ini dalam kondisi harganya lebih murah. Nah, jadi insentifnya untuk mendorong ke EBT menjadi lebih rendah karena yang brown, yang tidak green ini murah harganya. Jadi kalau dari hitung-hitungan ekonomi ya masih pengen mempertahankan yang ini begitu. Paling tidak dalam jangka pendek ini. Nah, jadi biasanya memang motivasi atau insentif terbesar itu ketika harga minyak biasanya itu naik gitu. Nah sekarang harga minyak sudah jatuh lagi ke bawah $80 per barrel. Nah itu insentifnya otomatis berkurang. Itu tantangannya sebetulnya salah satunya gitu. Berarti harapan kita ke depan seperti apa sebenarnya kalau untuk visi misi capres-cawapres dalam sisi lingkungan, energi, agraria dan lain-lain tuh? Iya. Harapan ke depannya tentu saja adalah ini kita melihat dari sisi pertama realistis atau tidak dilakukan ya dengan realita yang ada sekarang oleh masyarakat. Jadi contohnya misalkan masalah energi, ya masalah lingkungan, kita tidak bisa melihat hanya secara parsial saja untuk misalkan menurunkan emisi karbon saja, ya. Karena pada saat yang sama kita juga dihadapkan pada realita banyak masyarakat yang tidak punya pekerjaan atau pengangguran tinggi misalnya. Jadi kalau kita ingin mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan, ekonomi hijau yang sering kita dengar sekarang itu adalah harus kalau bisa tercapai semuanya. Jadi menurunkan emisi karbon juga, tapi menciptakan lapangan pekerjaan juga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas juga. Nah, tapi pertanyaannya mungkin nggak seperti itu, muluk-muluk atau tidak? Nah, sebetulnya tidak. Ada beberapa contoh ya. Jadi karena common knowledge atau common perception itu sesuatu yang bertentangan pada kenyataannya ada yang banyak yang tidak. Saya ambil contoh misalkan di Bali itu satu daerah di Klungkung, ini ada yang masyarakat yang dimobilisasi untuk mengolah sampah plastik dari botol mineral ya, minuman kemasan ya dari plastik yang kemudian itu diolah jadi yang disebut dengan pellet ya, diolah. Pellet ini adalah bauran untuk bisa dicampurkan dengan batu bara untuk PLN, untuk pembangkit listrik. Nah, ini artinya kalau ada campuran dengan batu bara berarti penggunaan batu baranya turun, berarti emisi karbon itu juga turun. Tapi lapangan kerja kan tercipta karena masyarakat tadi yang mengumpulkan plastik, mengolah menjadi pellet, ada pekerjaan, ada upah yang mereka dapat dari situ. Nah, lalu juga ini menjadi lebih efisien karena ternyata pellet yang dihasilkan dari sampah plastik ini lebih murah dibandingkan dengan persatuan berat lah ya, dibandingkan dengan batu bara. Nah, jadi sudah energinya lebih murah, lebih ramah lingkungan, menciptakan lapangan pekerjaan juga. Jadi sebetulnya ada, cuman memang masih arbitrary gitu ya, tidak masif ya. Terus lagi ini, Bang, kalau dalam soal sumber daya alam misalnya, salah satu tema juga di situ. Ini kan kalau kita ya sebagai masyarakat juga kita melihat beberapa hal yang salah satunya itu adalah isu-isu yang mungkin juga perlu dijawab adalah kenapa kok contoh sumber daya alam yang potensial semacam nikel itu kok malah dikuasai perusahaan asing gitu. Kayak begitu. Kemudian terjadi kecelakaannya seperti kayak kemarin ya. Betul. Sebenarnya kalau idealnya itu seperti apa sih? Kalau pengelolaan sumber daya alam seperti yang potensial ya seperti itu. Apakah memang harus asing atau bagaimana? Atau memang kita belum punya kemampuan untuk menguasai itu? Iya, sebetulnya tidak bisa hitam putih ya, harus asing, harus nasional, karena pada kenyataannya juga satu hal misalkan dalam konteks nikel. Nah, ini nikel kan mau dipakai untuk turunan nikel yang produk akhirnya ini ke arah produk turunan besi baja. Dan juga untuk baterai untuk kendaraan listrik ya. Nah, ini demand-nya ini memang banyak sekali di luar ya. Dan yang punya kapital memang banyak dari luar. Ya. Dan juga berbicara masalah network, bisa Cina nih bicara ya, karena nikel sebagian besar walaupun bukan hanya Cina tapi sebagian besar kita memang ekspor ke Cina 90% lebih gitu ya. Nah, jadi dalam konteks ini kalau memang tanpa ada peran investor luar dari Cina yang masuk ke situ untuk mengolah nikel, ya memang nggak akan ada nih smelter gitu ya, nggak akan ada pengolahan bahan baku yang punya dari bahan baku ke bahan setengah jadi atau separuh jadi mungkin ya, tapi nilai tambahnya lebih tinggi gitu.
Nah, kalau itu sudah masuk, nah ini sebetulnya bisa menggandeng investor-investor atau pelaku-pelaku di dalam negeri gitu. Nah, cuma seringkali prinsipnya adalah yang penting investasi itu masuk. Nah, ini yang berbahaya maksud saya. Yang penting target investasi tercapai, yang penting smelter itu dibangun. Nah, itu ya betul. Nah, itu kemudian mengabaikan hal-hal yang lain. Iya. Akhirnya terjadilah itu tadi kerusakan lingkungan. Kemudian juga ada masyarakat yang termarginalkan dengan pembangunan smelter dari investasi asing itu tadi gitu. Betul. Saya kebetulan juga mendatangi langsung ya ke beberapa lokasi. Dan memang itu terjadi ya, bahwa memang ketika ada satu kawasan smelter nikel itu dibangun. Nah, ini yang tadinya memang hutan ya, tidak sedikit penghuninya, tiba-tiba kedatangan dibangun satu komplek yang besar. Memang banyak sekali tenaga kerja masuk ya dari luar, terutama ya, bukan not necessarily dari Cina, tapi juga dari daerah yang lain, dari luar. Nah, jadi menciptakan lapangan pekerjaan lah. Nah, tapi karena pembangunan ini juga aspek-aspek lingkungan dampaknya itu diabaikan atau dinomorduakan. Nah, masyarakat yang tadinya tinggal di daerah tersebut sebagai petani, sebagai nelayan, memang dirugikan jadinya karena airnya rusak, lahannya itu juga tercemar, dan sehingga produksi mereka turun, pendapatan mereka itu juga turun. Jadi ada aspek ini yang seringkali di overlook. Nah, sehingga kalau kita terus melakukan dengan cara seperti ini, yang penting investasi masuk. Nah, ini akan terus terjadi kalau tidak ada kontrol. Nah, sebetulnya kalau dari luar banyak yang sudah menyoroti pentingnya investasi itu menerapkan prinsip ESG ya, environment, social dan juga governance gitu. Nah, pemerintah tinggal mendorong itu, jadi memberikan insentif tambahan untuk supaya itu juga diperhatikan gitu ya. Jadi artinya ini bukan berarti investor atau pelaku usaha dari luar itu tidak mau, tidak juga gitu ya. Tapi dia harus memang disyaratkan oleh pada pemerintah. Kalau tidak ada syaratnya ya buat apa juga gitu kan, ada konsekuensi buat mereka gitu. Kalau berbicara soal itu tadi ya Bang, memang kalau ada misalnya nikel ya, saya juga pernah melihat ya di salah satu tayangan televisi swasta itu, investigasi yang dilakukan oleh pihak ketiga ya, NGO dan lain-lain. Memang yang mengerikan itu adalah salah satunya tadi dampak lingkungan yang kebetulan juga akan dibahas oleh cawapres nanti itu. Dan seringkali yang jadi kendala itu adalah informasi dari bawah itu ke pusat, karena kan ya terkendala macam-macam lah ya. Gitu. Dan kalau seperti itu sebenarnya kalau dari sisi regulasi sebenarnya seperti apa sih? Apakah regulasinya sudah cukup kuat? Ataukah kita kalah di perjanjian, misalnya di perjanjian awal investasi dan lain-lain? Ya, sebetulnya regulasi ini bisa dibentuk jika memang pemerintah memang concern untuk meminimalisir tadi dampak tadi. Nah, jadi makanya KPI-nya ya dari pemerintah bukan hanya berapa target investasi yang harus tercapai. Semakin banyak semakin bagus, bukan itu. Tapi juga melihat bagaimana indikator dampak sosialnya seperti apa, dampak lingkungannya bagaimana. Nah, kalau itu tidak dilihat, otomatis regulasi itu jadi juga tidak dirancang, dibentuk dengan baik. Nah, ini memang kalau kita berbicara yang hilirisasi smelter ini kan memang top down ya, dari banyak pusat gitu ya. Nah, jadi artinya peran regulasi pusat memang dominan di sini gitu ya. Tapi sebetulnya juga regulasi daerah juga harus dilibatkan, berperan juga. Menarik juga ini Bang Faisal menyinggung soal hilirisasi yang berkali-kali disebut ya kan. Sebenarnya itu dampaknya seperti apa sih ke ekonomi kita nanti? Apa betul sedahsyat itu? Nah, ini mungkin masyarakat juga pengen tahu yang nggak paham gitu loh Pak. Betul. Hilirisasi itu terms umum ya, terms umum yang intinya adalah mendorong industri hilir mengolah bahan baku menjadi barang yang diolah, entah itu 1/10, setengah, atau full. Jadi yang jelas nilai tambahnya itu lebih tinggi. Tapi yang sering kita dengar adalah sebetulnya terms umum. Realnya adalah sebetulnya tidak sepenuhnya persis seperti termsnya. Sebagai contoh misalnya, nikel itu memang diolah dari nikel ore atau biji nikel menjadi produk olahan, tapi baru sampai nickel pig iron ya, dan juga ferronikel yang sebetulnya itu baru diolah sedikit.
artinya baru menciptakan nilai tambah belum maksimal. Ya bahkan kurang dari 25% bisa saya sampaikan gitu ya. Nah, tapi itu sudah diekspor. Jadi tapi kalau dibandingkan dengan mengekspor biji nikel ya jelas jauh lebih tinggi gitu ya. Cuma potensinya kan sebetulnya bisa lebih tinggi lagi. Iya. Nah, itu belum terjadi. Sebentar, gitu ya. gambarannya sederhana gimana Bang? Misalnya kalau kayu mau dibikin meja begitu, itu Ya. baru prosesnya baru mengamplas atau Ya. itu kalau yang nikel tadi Ya, bisa jadi dia baru dari kayu baru jadi gelondongan. baru jadi gelondongan Gelondongan gitu, belum diolah, dipotong-potong, mungkin belum gitu. Jadi masih jauh itu. masih jauh. Dan prosesnya itu bisa panjang. Setelah itu kan yang diharapkan lebih ke hilir lagi itu adalah sebetulnya ini ada nikel juga ada berbagai jenis ya. Jadi saya katakan tadi ada yang dia produknya adalah diarahkan untuk turunan besi dan baja. Oke. Ada yang untuk ke baterai listrik ya, untuk kendaraan listrik. Nah, ini sebetulnya yang banyak dibangun sekarang smelter itu produknya adalah untuk besi baja, bukan daripada ke baterai listrik. Walaupun dari sisi reserve itu cadangan nikel kita lebih cocok banyak yang untuk ini, untuk baterai daripada yang besi baja. Nah, jadi ini fakta ya. Nah, jadi kalau begitu, kalau baru diolah sedikit, ini sebetulnya juga tahapannya yang kita berbicara yang untuk ini ya, untuk yang baterai, untuk yang ke arah baterai. Ini masih banyak lagi tahapan untuk dia sampai kepada nanti katoda, sampai kemudian jadi baterai. Nah, sekarang begitu nickel pig iron ataupun ferronikel itu sudah diekspor, proses selanjutnya adalah di luar. Nah, jadi memang ada pertambahan nilai di dalam negeri, tapi pertambahan nilai yang paling besar itu terjadi di luar. Itu berapa persen di luarnya itu? Agak susah untuk kita belum kalkulasi gitu ya. Tapi yang jelas di luarnya itu jelas dari 100% ya, kira-kira menurut saya di 20%-nya saya dalam negeri. Gitu, paling maksimal gitu ya. 50%. Iya, betul, karena apalagi kalau kita ngitungnya sampai ke kendaraan listriknya. Nah, itu kan nilai tambahnya jauh lebih besar lagi. Berarti idealnya hilirisasi itu sampai ke bisa sampai ke maksimal mungkin kan gitu, Bang? Betul. Iya. Nah, kalau dari sisi penguasaan teknologi segala macam, mampu nggak kita, Pak Wazel? Kalau Abang melihat ya. Sebetulnya teknologi dan kapital modal sebetulnya juga ya. Nah, kalau dari sisi teknologi ya ini sebetulnya tergantung dari bagaimana komitmen pemerintah dalam jangka panjang. Bukan berarti saya tidak mengatakan itu tidak mungkin, mungkin dilakukan. Mungkin, ya. Tapi yang jelas tidak bisa dalam jangka pendek. Artinya itu nggak bisa misalkan 1-2 tahun harus jadi kita bisa menguasai teknologi, yang tidak gitu. Di banyak negara-negara yang bisa mengembangkan teknologi untuk industrinya, Korea dan sebagainya, itu risetnya aja udah puluhan tahun mereka lakukan ya untuk bisa mencapai itu. Jadi artinya mungkin dilakukan, tapi dengan cara kerja yang harus segera, harus cepat-cepat, itu tidak mungkin. Itu sebabnya makanya jadinya solusinya akhirnya dari teknologi dari luar begitu. Oh iya. Berarti itu kaitannya juga nanti dengan kesiapan SDM juga yang dibahas oleh Cawapres ya begitu. Betul. Gitu. Lalu kalau dari sisi SDM kita sebenarnya gimana ini kalau Abang melihatnya ya SDM kita ini biasanya yang menjadi ukuran adalah dari sisi tingkat pendidikan dan juga tingkat skill ya. Kalau tingkat pendidikan ini indikator umumnya saja, dibanding tetangga-tetangga kita memang kita ketinggalan lah gitu ya. Nggak usah dibandingkan Singapura, bandingkan dengan Filipina aja kita 60% kita SMA ke bawah, atau maka SMP ke bawah ya. Nah, tapi Filipina sebaliknya. 60% itu adalah SMA dan perguruan tinggi segala macam. Jadi kalau itu dari pendidikan, tapi tentu saja bukan hanya itu ya, tapi juga dari sisi masalah skill. Nah, tapi apapun sebetulnya SDM kita ini range-nya berarti kan banyak nih, panjang. Ada yang dari yang pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi ada, dan skill yang rendah sampai skill yang tinggi itu sebetulnya ada. Nah, kalau itu dikalikan dengan jumlah penduduk kita, sebetulnya banyak jadinya ini, gitu ya. Jadi artinya untuk mengatakan bahwa secara kasat mata bahwa kita kalah itu hanya indikator secara umum. Tapi kalau kita melihat kelompok per kelompok, itu sebetulnya banyak yang kita sebetulnya punya kemampuan. Sebagai contoh begini. Kalau ketika di ASEAN ya, di Asia Tenggara itu dibuka misalkan kesempatan untuk mencari pekerjaan
dalam lingkup ASEAN. Jadi tidak hanya di satu negara saja, tapi di lingkup ASEAN dibuka untuk misalkan untuk insinyur sipil ya atau arsitek, itu jumlah yang paling besar dari Indonesia. Jumlah ya. Tapi kalau sekali lagi dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang besar, ya jadinya persentasenya kecil gitu. Nah, jadi ada sebetulnya skill yang kita tersedia di dalam negeri itu, tapi sekali lagi pertanyaannya adalah bisa nggak dari sisi industrinya itu menyerap semua suplai tenaga kerja yang terdidik dan terlatih ini itu, dan itu harus diarahkan juga dari strategi investasinya gitu. Oke. Berarti nanti kalau misalnya presiden terpilih, paslon terpilih nanti, itu sebaiknya untuk SDM ini yang digenjot pembangunan yang mereka dalam visinya sebut unggul berkualitas, itu sebenarnya dari bidang apa saja, Bang? Kalau lihat kondisi ke depan ya. Oh iya, sebetulnya ini kalau apa yang harus digenjot itu memang komprehensif. Jadi tidak pendidikan dasar itu penting sebagai fondasi ya, sampai kepada yang sifatnya skill based ya, spesialisasi gitu. Ya, spesialisasi dan vokasional istilahnya. Iya. Nah, ini yang sebetulnya perlu dikembangkan ke depan. Nah, tapi mungkin saya cerita dulu yang skill based ya, karena kalau kita melihat kondisi fakta daripada kondisi ketenaga kerjaan sekarang, kita tuh surplus yang di level madya. Nah, jadi artinya mestinya kebijakan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaannya juga melihat daripada surplus ini gitu. Jadi tidak lantas misalkan ya harus lulus yang didorong misalnya harus level sarjana atau harus lulus perguruan tinggi, kan ada salah satu paslon yang bilang gitu ya. Iya, betul. Jadi tidak melulu harus ke sana, tapi dia mungkin cukup SMK, cukup diploma mungkin sudah cukup ya, karena mungkin dari sisi ekonominya dan investasi yang tersedia juga banyak di situ, dan semestinya bisa menyerap. Ya, kalau itu diarahkan ke yang level madya ini tadi, itu satu ya. Yang kedua, apapun kalau kita berbicara masalah SDM, fondasi pada pendidikan dasar karakter itu juga menjadi penting. Ya, ini makanya salah satu, karena saya lama di Australia studinya. Nah, di negara-negara maju seperti bukan hanya Australia tapi juga di Amerika, di Eropa, pendidikan di masa awal itu menjadi penting untuk pembentukan karakter ya, termasuk masalah berpikir kritis, masalah kepemimpinan gitu ya, kepercayaan diri, bekerja sama. Nah, itu juga harus dibangun daripada tahap awal. Oke. Terakhir Bang, ini soal lingkungan ini menarik juga. Lingkungan ini kan memang seperti kita kalau banyak sekali juga masalah-masalah aspek lingkungan, kejahatan lingkungan, sengketa tanah adat segala macam ya. Kalau melihat visi-visi mereka, harapan kita ke depan itu bagusnya idealnya seperti apa ke soal-soal ini? Ya, jadi ini karena banyak yang mungkin saya ambil beberapa contoh harapan saya begini ya, bahwa para pemimpin ke depan siapapun yang terpilih itu tidak bisa hanya simplifikasi masalah untuk di seluruh wilayah Indonesia yang karakternya macam-macam. Sebagai contoh begini, ingin mengembangkan satu wilayah, menyerap tenaga kerjanya, menaruh investasi di situ, mau menyerap tenaga kerja lokal ya, tapi faktor budaya jangan lupa itu menjadi penting gitu ya. Nah, dalam banyak kasus pendekatan yang digunakan di Jawa misalnya itu bisa jadi sukses tapi tidak sukses di daerah yang lain. Nah, ada faktor-faktor non ekonomi yang juga harus dilihat, faktor budaya ya, termasuk makanya tadi kalau kita berbicara masalah hukum adat, masyarakat desa, nah ini faktor-faktor non ekonominya banyak sekali berpengaruh gitu ya. Itu sebabnya juga dana desa itu banyak juga catatan-catatan ketidaksuksesannya ketika di luar Jawa. Tapi di Jawa memang sukses misalnya ya. Banyak lurah di penjara. Betul. Nah, apalagi salah satunya itu masalah governance ya. Nah, lalu yang kedua juga masalah agraria, masalah pertanahan. Tanah ini kan sebetulnya modal dasar ya. Modal dasar dalam pembangunan satu negara dan juga modal dasar dalam sebuah keluarga ya, individu per individu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, di Papua misalnya culture-nya itu menganggap bahwa tanah adat itu adalah mama atau ibu ya, ibu.
Jadi menjadi sangat penting posisinya, yang artinya ketika ada orang luar datang untuk berinvestasi dengan membeli tanah adat itu, harus memperhatikan bagaimana perspektif daripada masyarakat adat atau masyarakat lokal ya terhadap tanah yang ingin dipakai tadi untuk investasi. Nah ini bisa jadi berbeda kasusnya dengan di Sumatera ya, beda kasusnya dengan di Jawa gitu, beda dengan di Kalimantan. Nah jadi ini yang dari sekian banyak tadi ya isu yang melebar itu, tapi ini yang salah satu yang harus diperhatikan menurut saya. Jadi tidak melulu semuanya itu ekonomi saja. Yang kedua tidak melulu juga pendekatannya sama. Ini jadi one size fits all. Ya. Nah, Pak Faisal, kalau soal itu tadi ya, ada juga paslon yang ya ingin membangun beberapa kota di Indonesia. Ya, betul. Apakah membangun kota itu juga akan identik dengan akan grow up-nya ekonomi? Ya. Menarik, Pak. Sebetulnya itu berawal dari asumsi bahwa kota itu adalah pusat pertumbuhan. Ya. Ketika pusat pertumbuhan itu berkembang dan diperbanyak, maka ekonomi itu juga tumbuh lebih cepat ya. Pada kenyataannya memang makin ke sini kita negara Indonesia ini sekarang kita urban population-nya jumlah penduduk kotanya memang sudah 55% dari total penduduk kita. Jadi udah mayoritas ya. Dan memang sebagian besar pertumbuhan itu terjadi di perkotaan ya. Tapi kemudian kalau ingin membangun 40 kota metropolitan loh ini. Ini metropolitan gitu ya, dan baru. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Pertanyaannya adalah bukan cuma realistis atau tidak ya, tapi ini konteksnya untuk apa gitu ya. Untuk apa? Karena begini ya. Karakteristik daripada kota-kota di Indonesia ini, kalau kita berbicara di Jawa terutama Jawa Sumatera lah ya. Nah ini tidak perlu ada intervensi kebijakan untuk membangun metropolitan baru. Secara natural itu akan terjadi bahwa akan ada tumbuh kota-kota aglomerasi, kota-kota di Jawa yang sudah sangat urbanized ini akan tumbuh itu metropolitan baru. Di Sumatera juga begitu. Nah mungkin beda dengan Indonesia Timur gitu ya. Nah jadi pertanyaannya adalah buat apa kemudian membangun 40 kota di seluruh Indonesia ini? Kalau dalam konteks Indonesia Timur mungkin ya. Tapi itu pun tidak untuk masif itu juga berarti pertanyaannya kemudian adalah realistis atau tidak, dan ada konsekuensi resources yang harus dikerahkan ke arah sana. Itu kan juga sebagai batasan gitu ya. Nah, jadi itu sebetulnya yang menjadi concern. Yang kedua juga adalah kota ini yang tidak kalah penting adalah bukan cuma bangun kota metropolitannya, tapi metropolitan yang layak huni. Kota yang layak huni, bukan hanya metropolitan sebetulnya, ya kota-kota yang lebih kecil juga yang layak huni. Nah ini kan yang menjadi masalah sekarang. Kita punya kota metropolitan Jakarta, ya tapi ada banyak banjir, ada polusi udaranya tinggi. Nah itu juga bukan sesuatu kondisi yang ideal gitu ya. Jadi konsep membangun kota metropolitannya itu kalau kemudian nanti menimbulkan masalah-masalah yang sama, itu jadi malah membuat masalah jadinya gitu. Itu belum lagi kosnya banyak. Belum lagi bicara kosnya, IKN saja sudah memang ramai dibicarakan ongkosnya gitu ya. Nah apalagi kalau jumlahnya jadi lebih banyak gitu. Saya kira begitu teman-teman. Terpaksa juga kita harus akhiri, karena kalau bicara lebih panjang lagi tentu masalah ini juga panjang sekali. Ya bisa kita diskusikan lain kali dengan beliau. Kita juga tunggu masukan dari teman-teman. Nanti seperti apa yang akan juga kita akan jadikan bahasan dan harapan kita ke depan untuk siapa yang jadi pemimpin di negeri ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.